Hai para saudaraku, kuma kabarna damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film. Untuk bagian yang pertama, dikisahkan seorang pemuda yatim piatu yang ternyata memiliki kekuatan tingkat tinggi tak terkalahkan. Demi mencari keberadaan ibunya yang telah hilang, ia lalu dilatih oleh para pendekar. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan dikisahkan 500 tahun yang lalu terdapat siluman macan putih ekor 9 yang bertarung dengan para manusia. Di dalam pertarungan tersebut, ia terkena anak panah dari salah satu pendekar di sana bernama Kyuji, dan ternyata siluman itu sedang mengandung seorang anak. Di saat itulah para siluman dari berbagai jenis datang dan menyerang manusia. Kemudian 5 pendekar pemilik kekuatan tingkat tinggi datang dan berhasil menghabisi mereka semua. Namun ternyata darah yang dimiliki para siluman berubah menjadi banyak dan menyebar seperti lautan merah yang mampu membelah benua hingga benua terbagi menjadi 3 daratan. Oleh karena itu, ketiga negara membuat mutiara merah untuk menyegel membendung lautan merah tersebut. Singkatnya, ke masa sekarang terlihat di negara Fulong terdapat siluman yang dikejar oleh pasukan di sana. Lalu tiba-tiba pendekar tingkat tinggi yang bernama Xiao Xuan pun datang dan langsung membunuh siluman tersebut. Setelah itu ia mendengar kabar dari salah satu prajurit di sana kalau lautan merah kini sedang terjadi fenomena aneh, sehingga Xiao Xuan pun bergegas pulang ke istana. Terlihat ayahnya sedang mengadakan rapat untuk membahas retaknya mutiara merah yang fenomena tersebut belum pernah terjadi selama 500 tahun terakhir. Setelah sampai di perbatasan pulau, jika mutiara merah pecah secara sempurna, maka formasi sihir yang berada di lautan merah akan lebur dan musnah. Di sini mereka memprediksi jika mutiara merah saat ini hanya mampu bertahan selama kurang 10 hari. Agar tidak berakibat fatal, mereka harus segera mencari dan menemukan mutiara merah yang baru demi keselamatan dunia. Hingga pada akhirnya Xiao Xuan pun dipinta untuk pergi ke lembah gunung untuk mengambil mutiara merah yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali. Dari perjalanan yang panjang inilah, akhirnya Xiao Xuan dan pasukan berhasil menemukan titik keberadaan mutiara merah. Namun siapa sangka di pertengahan jalan hendak kembali ke istana, Xiao Xuan dihadang oleh seseorang pemuda desa yatim piatu yang handal dalam melakukan jebakan dan penyamaran yang bernama Huzi. Dengan keahliannya, tentu Huzi berhasil merampas benda-benda berharga yang dibawa oleh Xiao Xuan, terutama mutiara merah. Setelah sampai di tempat desa ia tinggal, terlihat Huzi disambut baik oleh seorang nenek yang mengasuhnya sejak kecil. Meskipun pekerjaan Huzi sebagai pencuri, namun tindakan tersebut nyatanya demi membantu para penduduk desa. Bahkan di sana juga Huzi memberikan mutiara merah pada seorang anak dengan cuma-cuma. Sedangkan di sisi lain, terlihat seorang pembasmi siluman bernama Xin-Er. Dengan angkuh ia mengatakan kalau makanan yang disajikan tidaklah layak dimakan. Para pelanggan setia yang mendengar hal itu tentu tak terima. Namun dari sikapnya itu ternyata memiliki sebuah alasan supaya para pelanggan di sana pergi dari tempat tersebut, karena salah satu pelayan kedai merupakan seorang siluman yang sedang menyamar.
Dan di malam harinya, Huzi yang sedang tertidur seketika terbangun setelah mengetahui desanya telah terbakar. Di waktu yang bersamaan, Xiao Xuan juga datang ke desa untuk membantu para warga. Yang ternyata kebakaran ini akibat mutiara merah yang dicuri oleh Huzi yang mengundang siluman datang. Karena menurut legenda mutiara merah bisa meningkatkan kekuatan kultivasi 100 tahun lamanya. Karena itulah aura yang terpancar dapat dirasakan oleh para siluman dan dengan sengaja membakar desa demi menemukan keberadaan mutiara merah. Setelah berhasil menyelamatkan sang nenek dan para warga, di sana Xiao Xuan menghampiri sambil menjelaskan jika kebakaran yang terjadi bukanlah tanpa sebab, melainkan ulah siluman yang sedang mendeteksi keberadaan mutiara merah. Setelah mendengarkan penjelasan itu, tentu kepala desa menyalahkan Huzi karena tanpa langsung ialah dalang dari bencana kebakaran yang terjadi. Setelah itu Huzi pergi menuju kediaman anak kecil tersebut untuk meminta mutiara merah yang ia berikan tempo hari. Namun setelah bertemu dengannya, ia tak berhasil menemukan mutiara merah tersebut karena anak kecil itu tak ingat di mana dirinya menaruh barang pemberian dari Huzi. Di dalam keadaan pesimis, Huzi pun mengajak Xiao Xuan ke rumah karena kemarin anak kecil itu bermain di kamarnya. Dan benar saja tanpa sengaja Huzi menemukan mutiara merah yang terletak di saku sepatu kulit miliknya. Tanpa membuang waktu, Xiao Xuan langsung bergas pergi membawa pulang mutiara merah sebelum sihir pelindung lautan merah menjadi lebur. Namun secara tak sadar, ternyata perbincangan mereka didengar langsung oleh siluman yang telah membakar desa tersebut. Tentu dengan teknik kultivasi yang tinggi, ia melakukan penyamaran merebut mutiara merah yang berada di tangan Xiao Xuan. Xiao Xuan yang memutar arah untuk menemukan siluman itu, yang secara kebetulan Huzi asli melintas di depannya di saat hendak melesatkan serangan. Untungnya dari arah lain Xin Er berhasil menepisnya. Setelah itu Xiao Xuan mengeluarkan seorang kakek tua dari kuas ajaibnya agar dapat menjelaskan tipe-tipe kultivasi siluman. Kakek tua itu mengatakan jika aura energi siluman berwarna kemerahan menandakan usia di bawah 100 tahun dengan tahapan tingkat dasar, 100 tahun sampai 300 ke atas berwarna hitam dengan tahapan tingkat penguasa, sedangkan 300 dan seterusnya merupakan tahapan tingkat tertinggi. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka berempat berusaha mencari titik keberadaan siluman pembawa mutiara merah. Dan mereka begitu terkejutnya ketika di malam hari mereka melihat semua warga desa yang sudah dibawa sihir kendali siluman demi menyerap elemen inti manusia untuk menyempurnakan kekuatan spiritual yang berada di dalam mutiara merah. Dikarenakan tak punya pilihan lain demi menggagalkan rencana siluman, tentu Xiao Xuan dan yang lainnya berusaha melawan. Namun tindakan itu justru dilarang Huzi karena ia tak ingin melihat warga desanya terluka bahkan mati. Dalam situasi yang serba salah, tentu mereka hanya bisa bertahan tanpa menyerang agar tak menyakiti para warga desa. Mereka yang tak bisa terus-terusan seperti itu, tiba-tiba Huzi mengeluarkan kekuatan spiritual tingkat tinggi di dalam tubuhnya. Dengan terbukanya mata batinnya, tentu Huzi dapat melihat jelas keberadaan mutiara merah saat ini. Dengan penuh rasa bersalah, akhirnya Huzi melesatkan serangan yang membuat anak kecil itu pingsan di tempat. Tak kuat melihat kenyataan, dengan penuh amarah Huzi kembali bangkit menyerang siluman penghisap darah yang berada di hadapannya. Sadar bahwa kemampuannya tidaklah sebanding, Huzi lalu menelan mutiara merah dengan harapan ia dapat membunuh siluman di hadapannya.
Walaupun kini ia menjadi pahlawan, namun saat itu juga Huzi diusir oleh para warga di sana karena dalang dari malapetaka tak lain ulah dari Huzi itu sendiri. Disinilah dengan petunjuk kakek tua, Xiao Xuan dan yang lainnya berjalan menuju tempat keberadaan Yimei yang merupakan teman lama kakek tua tersebut dengan tujuan agar dapat mengeluarkan mutiara merah yang berada di dalam tubuh Huzi. Dan benar saja setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang secara langsung disambut oleh Yimei. Yang ternyata kakek tua dan Yimei merupakan seorang peri yang berada di dalam 5 pahlawan besar yang dulunya berjuang menghabisi Kaisar Siluman. Dengan penjelasan maksud tujuan mereka datang ke sana, Yimei seketika tahu dan dapat merasakan aura energi mutiara merah yang berada di dalam tubuh Huzi. Di saat mencoba untuk mengeluarkan mutiara tersebut, terlihat Yimei belum berhasil, bahkan dengan bantuan kakek tua sekalipun. Di sana Yimei pun menyimpulkan, jika di dalam tubuh Huzi terdapat energi siluman tingkat tinggi yang sudah membatasi tubuhnya. Paham akan hal itu, Yimei mengatakan ada kemungkinan bisa mengeluarkan mutiara merah, yakni dengan menekan energi siluman yang berada di dalam tubuh Huzi dengan salah satu pusaka sihir koleksinya. Tentu untuk mendapatkan pusaka yang dimaksud, Huzi harus bisa memenangkan turnamen yang sedang diadakan olehnya. Dan karena tak ada pilihan lain, Huzi pun harus memenangkan turnamen tersebut. Sehingga Xiao Xuan mengajari bela diri supaya Huzi menjadi lebih kuat. Singkatnya mereka pun memasuki turnamen. Dan terlihat para pendekar di sana sudah berkumpul untuk mengikuti turnamen tersebut. Sehingga mereka pun saling bertarung satu sama lain. Huzi yang hampir kalah, akhirnya ia pun bangkit dan menang. Namun tiba-tiba Xin Er juga turun arena dengan menantang Huzi bertarung. Hal itu tentu ia lakukan demi mendapatkan hadiah pusaka, demi memperbaiki pusaka tombak peninggalan mendiang ibunya yang patah saat melawan siluman penghisap darah. Pada awalnya Huzi kalah, namun ia kembali bangkit dan berhasil mengalahkannya. Dan di saat itulah identitas Xin Er yang merupakan seorang wanita pun terbongkar. Setelah menang, Huzi lalu mengajak Xiao Xuan untuk pergi ke tempat Xin Er dengan tujuan meminta maaf kepadanya. Setibanya di perguruan, terlihat mereka disambut langsung oleh ayah Xin Er bernama Tuan Hao Tian. Di sana Huzi mengatakan jika mereka datang ke sana dengan tujuan ingin meminta maaf pada Xin Er atas perbuatan tempo hari yang membuat Xin Er malu di arena pertandingan. Namun ungkapkan Huzi dibantah oleh Tuan Hao Tian dengan mengatakan bahwa selama ini putrinya tak pernah keluar rumah, apalagi sampai mengembara ikut kompetisi bela diri. Dan benar saja Huzi bersama Xiao Xuan membuat terpesona akan kecantikannya yang begitu anggun. Tentu saja mereka menyadari jika selama ini Xin Er telah merahasiakan dan membohongi ayahnya. Benar saja dugaan tersebut terbukti setelah mereka bertemu di belakang rumah. Di sini Xin Er menjelaskan bahwa ia sengaja keluar rumah demi menyalurkan hobinya berpetualang. Karena selama ia tumbuh dewasa,
ayahnya selalu melarang keras dan memaksa dirinya tak keluar rumah dengan alasan kalau ia merupakan seorang wanita. 之前你说要修复银枪，但今日我的两把枪虽然外观相似， Di malam harinya, akhirnya fakta pun telah terungkap. Alasan kenapa Tuan Hao Tian melarang anaknya terjun di dunia bela diri. Tak lain hal tersebut merupakan pesan terakhir sang istri yang tewas terbunuh di tangan siluman yang kultivasinya sudah level penguasa di atas 300 tahun. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat Uzi dan yang lainnya dibuat terkejut di saat melihat kondisi Yimei yang sudah terluka tak berdaya. Dengan situasi yang terjadi, Xiao Xuan memanggil kakek tua agar dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Setelah sadar, Yimei memberitahukan mereka jika dirinya telah diserang oleh sosok siluman penguasa yang bernama Haifeng. Yang mana siluman itulah yang waktu dulu telah membunuh ibunya Xin Er. Ia yang baru mengetahui tentang kematian ibunya, Xin Er langsung pergi untuk menemui ayahnya. Namun setibanya di sana, ia justru dimarahi oleh sang ayah karena rahasia anaknya yang sering keluar dan berlatih ilmu bela diri sudah diketahui. 除了最后一张夜里闪还没有藏。 Karena sang ayah yang tidak ingin anaknya terluka dan bertarung dengan siluman tersebut, ia pun langsung mengurungnya. Sedangkan dirinya akan pergi menghadapi siluman itu demi membalas dendam kematian istrinya. 虎子， 这种东西我简直 Dan benar saja, dari atas bukit terlihat Haifeng menggunakan formasi sihir 4 arah demi menghancurkan dan menghisap semua elemen inti manusia. Sebelum terjun bertarung, Yimei memberitahukan Tuan Hao Tian bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan formasi 4 arah yaitu dengan menghancurkan 4 mata jimat yang telah ditanam oleh Haifeng sebelum gumpalan asap hitam menyatu secara sempurna. Karena resikonya adalah nyawa para warga di sana, Xiao Xuan bersama lainnya juga ikut menghadapi siluman tersebut. 我是青龙、白虎、朱雀。 Dan benar saja, di gerbang sebelah barat, Xiao Xuan dan Huzi berhasil menghancurkan jimat yang pertama. Dalam kondisi terdesak berjuang sendirian, Xin Er lalu muncul di hadapan sang ayah untuk membantunya menghancurkan jimat di gerbang bagian timur. Dan pada akhirnya Tuan Hao Tian berhasil menghancurkan jimat yang terakhir. Namun itu bukanlah akhir, karena Haifeng muncul di hadapan mereka. 赵门宗后代是一代不如一代。 Terlihat kemampuan Haifeng benar-benar di luar dugaan, yang mana ia berhasil menghindar dari serangan pusaka tombak. Sadar dengan kondisi tersebut, Huzi dan Xiao Xuan langsung menghampiri Tuan Hao Tian yang sudah sekarat. Di dalam pertarungan tersebut, terlihat Haifeng mampu menandingi ilmu bela diri mereka. Dan alasan ia bermain melawan Huzi, tak lain agar ia dapat mengetahui keistimewaan pemuda desa tersebut. Dan benar saja setelah masuk ke bawah alam sadar pikiran Huzi, terlihat Haifeng sama sekali tak menemukan rasa ketakutan sedikit pun di dalamnya, yang padahal takut merupakan sumber kekuatan Haifeng. Ketika ingin mengetahui lebih dalam, tiba-tiba Haifeng terkena serangan hingga terjatuh. 没事吧？ Terlihat Haifeng ketakutan melihat kekuatan yang muncul dari dalam tubuh Huzi, yang mana akhirnya ia memilih untuk kabur agar dapat membalikkan keadaan. Dan benar saja ketika mereka lengah, Haifeng tiba-tiba menyerang mereka hingga semuanya tak berdaya. Dan tak lama kemudian, Xin Er pun datang kembali setelah memindahkan para warga ke tempat yang aman. Hingga pada akhirnya Xin Er pun berhasil membunuh Haifeng, dan ia begitu senang karena ia berhasil membalaskan dendam atas kematian ibunya.
Dengan melihat reputasi anaknya yang berbakat, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Tuan Hao Tian akhirnya merestui Xin Er untuk menggantikan dirinya sebagai ketua perguruan. Bahkan ia juga meminta maaf karena selama ini ia tak memberikan ruang bagi anaknya untuk berlatih ilmu tombak yang merupakan senjata serta jurus teknik terkuat di perguruan. 要是时光能够倒流，一起去看。城主，城主！ 你只想我玩的话，怎牵挂？ Sedangkan di sisi lain, kakek tua dan Xiao Xuan pergi dengan membawa Huzi ke tempat Yimei agar mendapatkan pertolongan. 断了2根肋骨， Setelah dicek, Yimei mengatakan jika 2 rusuk tulang Huzi telah patah. Namun ia percaya kalau Huzi akan baik-baik saja karena melihat daya tahan tubuh serta fisiknya yang kuat untuk mempermudah mengeluarkan mutiara merah serta menolong menyadarkan Huzi. Di saat itulah Yimei akan memasukkan sebuah pusaka purba yang mana pusaka itulah dulunya pernah digunakan untuk membunuh Kaisar Siluman 500 tahun yang lalu. Meskipun berhasil mengeluarkan mutiara merah, di sana Yimei menemukan sebuah keanehan di dalam tubuh Huzi yang terdapat mantra segel pembatas yang memiliki hubungan satu sama lain. Dengan masuknya pusaka purba itulah terlihat Huzi mulai sedikit ingat akan masa lalu bersama sang ibu, yang tentunya segel pembatas yang dimaksud Yimei merupakan segel buatan ibu Huzi yang merupakan siluman macan putih ekor 9. Tentu energi keemasan yang muncul di dalam tubuh Huzi tak lain merupakan ilmu budidaya ibunya yang pada saat itu ia sengaja memotong ekor terakhirnya demi melindungi Huzi dari salah satu pembasmi siluman yang membawa pasukan serigala. Sedangkan di sisi lain, Yantran melaporkan pada ayahnya jika kondisi Laut Merah semakin meluap yang tak sedikit rumah serta lahan penduduk habis terbakar. Bahkan Yantran juga menjelaskan jika Xiao Xuan gagal mendapatkan mutiara merah. Kabar tersebut ia dapatkan dari salah satu pasukan Xiao Xuan yang sudah sampai ke istana karena tak ada waktu lama untuk menunda dengan melihat formasi Laut Merah yang sudah mulai melemah. Akhirnya Yantran ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan Xiao Xuan dan membawa mutiara merah dengan segera. Melihat Huzi yang belum sadar, Yimei kemudian memberitahukan mereka jika Huzi telah terjebak ke bawah alam sadarnya. Tentu satu-satunya cara agar bisa menyadarkannya yakni dengan menggunakan teknik pemisah jiwa, yang mana teknik tersebut sangat jarang digunakan karena si pengguna harus mengeluarkan roh dari tubuhnya agar bisa masuk ke bawah alam sadar si target dengan batas waktu yang telah ditentukan. 有人进入虚空世界， Mengerti akan resiko tersebut, Xiao Xuan bersedia masuk membebaskan Huzi yang terperangkap di bawah alam sadar. 你要通过晶圆缝隙 Dalam nuansa bersedih karena telah ditinggal ayah tercinta. Dengan tiba-tiba Xin Er dihampiri salah satu pendekar pembasmi siluman yang bernama Wu He. Tujuannya datang tak lain demi menuntut balas atas kematian leluhurnya yang diakibatkan oleh Tuan Hao Tian. Dikarenakan tak punya pilihan lain demi keselamatan semua pasukan, akhirnya Xin Er pun berlutut di hadapan Wu He. 小姐不要！不要说。 Sementara Xiao Xuan yang berada di bawah alam sadar Huzi dan melihat Huzi yang masih kecil, dan tentu Huzi tak mengenal Xiao Xuan. 这里很危险，赶紧跟我走。 Sadar jika terdapat tembok pelindung spiritual, di sana Xiao Xuan berusaha mengerahkan inti kekuatannya untuk menghancurkan segel pelindung tersebut meskipun ia harus terluka parah atas tindakannya. 他在虚空幻境， Dan setelah menghancurkan segel pelindung, akhirnya Xiao Xuan berhasil menemukan Huzi yang tidak sadarkan diri. 冰块儿脸，走，我带你走。 Dan dikarenakan batas waktu yang akan berakhir, dengan tergesa-gesa Xiao Xuan membawa roh Huzi agar keluar dari tempat tersebut. 他怎么还没醒？
Dan hal tersebut dengan tiba-tiba Yanran datang melesatkan sihir perangkap pada Huzi. Di sini Yanran juga mengatakan pada Xiao Xuan jika formasi Lautan Merah sudah mulai lebur yang membuat beberapa desa terkena dampaknya. Dan tentu kedatangannya saat ini tak lain atas perintah sang ayah untuk segera membawa Mutiara Merah ke ibu kota. Tak hanya itu, di sana Yanran juga melesatkan serangan untuk menghabisi Huzi. Namun tindakan tersebut dicegah oleh Xiao Xuan yang membuat Yanran kesal. Lalu ia pun mengingatkan Xiao Xuan bahwa Xiao Xuan merupakan panglima pembasmi siluman negara yang tak pantas membela seorang siluman. 竟然与妖为伍。 Meskipun identitasnya sebagai pembasmi siluman, di sana Xiao Xuan mengatakan di hadapan kakaknya bahwa Huzi bukanlah siluman, yang mana energi siluman serta ekor macan yang berada di dalam tubuhnya sengaja ditanam oleh seseorang. Xiao Xuan yang tidak ingin berdebat, di sana ia menyuruh kakaknya segera pulang membawa Mutiara Merah ke ibu kota. Bahkan di hadapan Yimei, Xiao Xuan juga mengatakan kalau ia akan membawa Huzi ke istana dengan tujuan mengeluarkan energi siluman yang berada di dalam tubuhnya. Karena jika hal tersebut ditunda-tunda, tentunya akan membahayakan semua manusia di saat Huzi tak bisa mengontrol kekuatan siluman yang ada di dalam tubuhnya. 爱去你自己去，我才不去。 Setelah sadar, Yimei juga sempat bertanya akan identitas aslinya demi menjaga asal-usul siapa dirinya. Tentu Huzi memilih diam di hadapan Yimei. Dan terkait ekor siluman macan putih tersebut, tentu di sana Huzi akan mencari tahu siapa yang telah mencelakai ibunya dengan ciri-ciri memiliki tanda token emas yang hampir sama dengan pemilik Xiao Xuan. 谢谢你们现在。 Merasa rencananya berjalan dengan mulus, tentu setelah kepergian Huzi, Yimei pun tersenyum dingin. Yang ternyata di balik semua yang terjadi mulai munculnya siluman penguasa Haifeng. Tak lain salah satu rencananya untuk mengetahui kekuatan Huzi. Dan setelah mengetahui kekuatan Huzi yang overpower, ia pun sengaja memasukkan pusaka purba ke dalam tubuh Huzi sebagai wadah kebangkitannya. Tentu segala tindakan serta rencana yang tersusun matang, Yimei memiliki misi yang besar yang saat ini belum terungkapkan. 我们的计划 Singkatnya di saat hendak melakukan perjalanan pulang, Huzi dan yang lainnya dicegat oleh Yimei. Selain memberikan pusaka tombak milik Xin Er yang sudah diperbaiki, Yimei juga meminta Huzi agar tak mengeluarkan pusaka purba dalam kondisi apapun, karena hal itu imbasnya sangat membahayakan. Setibanya di istana, terlihat Xiao Xuan lutut di hadapan sang ayah karena ia tak bisa membawa Mutiara Merah dengan tepat waktu, yang hal tersebut membuat seluruh desa Huzi hancur. 还让我失望。 Tentu di sini sang ayah akan mencabut pangkat Xiao Xuan sebagai panglima pembasmi siluman negara Istana Fulong. Tak tega melihat Xiao Xuan mendapatkan hukuman, Huzi pun membelanya dengan mengatakan bahwa setelah mengambil Mutiara Merah, Xiao Xuan harus berjuang melawan siluman penguasa Haifeng yang muncul di kota sebelah. Hal itulah yang menghambat Xiao Xuan telat mengantarkan Mutiara Merah. Mengingat nyawa dan keselamatan masyarakat juga sangat diutamakan sebagai panglima pembasmi siluman. 胡子，闭嘴！ Di saat inilah Yanran mengatakan jika pemuda desa di hadapannya merupakan salah satu siluman di bawah pelindung Xiao Xuan. Menganggap jika Xiao Xuan sudah tak menepati prinsip sebagai pembasmi siluman negara, akhirnya ayahnya Xiao Xuan melesatkan serangan untuk mengetahui dan membuktikan perkataan yang sudah diungkapkan oleh Yanran. Dan benar saja para petinggi istana terkejut ketika melihat Huzi karena ekor siluman macan itu berusia ribuan tahun dan juga merupakan salah satu empat dari hewan mitologi yang terkuat di Cina. Dan ketika hendak dibunuh, untungnya di waktu yang tepat Yimei datang yang membuat para petinggi istana Fulong segan dan hormat padanya. Di sini Yimei menjelaskan bahwa Huzi tak akan membahayakan orang lain selama jimat pusaka purba tak dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Ia juga menambahkan jika Huzi bukanlah siluman yang harus disamakan dengan siluman lainnya yang wajib untuk dibunuh. Bahkan kakek tua juga muncul memarahi para petinggi istana karena terlalu gegabah memutuskan sesuatu tanpa mendengar secara cermat dan teliti apa yang sudah dijelaskan. Kakek tua menganggap jika bakat Huzi diasah, maka ia bisa menjadi pembasmi siluman yang hebat di kota Fulong. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya ayahnya Xiao Xuan mengabaikan asal-usul dari Huzi.
serta membiarkan Huzi ikut dalam pembasmi siluman negara. Namun meskipun demikian, Xiao Xuan tetap harus menerima hukuman akibat lalai mengemban tugas, yang mana ia dihukum 30 kali pukulan serta dipenjara selama 3 hari untuk merenungi kesalahannya. Dan ketika berada di dalam sel penjara, meskipun sikapnya yang dingin, namun Xiao Xuan sangat disayang oleh neneknya yang datang untuk menyembuhkan lukanya serta membebaskan Xiao Xuan dari penjara. 需要猜测，这其中 Di waktu yang bersamaan, salah satu orang kepercayaan sang nenek melapor memberitahukan akan hasil penyelidikannya, yang dimana selama interogasi ia belum menemukan jejak maupun petunjuk hilangnya para pembasmi silumannya secara tiba-tiba. Atas kasus yang secara tiba-tiba terjadi itulah, Xiao Xuan juga menebak jika hilangnya beberapa pendekar pembasmi siluman terdapat hubungan rahasia yang menyangkut kemunculan He Feng tempo hari. Setelah itu, para pendekar penjuru dunia akan mengikuti turnamen di negara Fulong demi bisa menjadi pembasmi siluman di negara tersebut jika lulus dalam ujian. Di sana juga Huzi bertanya tentang sebuah perpustakaan milik negara Fulong yang memiliki daftar semua siluman yang ada di istana. Ia ingin mengetahui di mana perpustakaan tersebut, yang ternyata ia ingin mengetahui siluman apa yang telah membawa ibunya pergi di saat dulu. Mengetahui hal itu, ia pun langsung ke sana dan ia berhasil menemukan sebuah buku tentang para siluman tingkat tinggi. Bahkan di sana ia juga mengetahui siluman serigala hitam yang ia anggap yang telah membawa ibunya. Namun ternyata siluman tersebut sudah mati 500 tahun yang lalu, sehingga ia bertanya-tanya siapa sosok jubah hitam tersebut yang telah membawa pasukan serigala jika memang siluman serigala hitam sudah mati. Bahkan di sana juga ia telah menemukan catatan siluman macan putih berekor 9 yang merupakan salah satu siluman tingkat tinggi yang sangat berbahaya bagi manusia. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.